Halo semuanya, saya harapkan semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Ya, oke. Bersama dengan saya Yakob Utama Chandra, saya akan men-sharingkan berbagai macam hal seputar sistem informasi. Dan hari ini saya akan membahas sedikit mengenai sistem operasi. Mengapa saya bahas? Karena sistem operasi ini adalah merupakan bagian yang ada di dalam teknik informatika ataupun di dalam sistem informasi. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dulu dengan yang namanya sistem operasi. Sebenarnya yang namanya sistem operasi tersebut melingkupi dari berbagai macam hardware maupun software. Oleh karena itu, kita akan melihat lebih dalam mengenai apa sih yang ada di dalam sistem operasi tersebut. Yang pertama adalah komputer. Ya, komputer ini sebenarnya adalah merupakan hardware yang sebenarnya hanya kumpulan dari besi-besi saja atau logam apapun yang tidak berguna apabila tidak ada perangkat lunak atau yang kita sebut secara umumnya adalah software. Nah, dengan adanya perangkat lunak, maka dengan software tersebut maksudnya maka bisa menjalankan sesuai dengan apa yang membantu untuk menyelesaikan masalah dari pemakainya, ya, dari user maksudnya. Nah, sehingga ada yang namanya sistem program di mana yang berfungsi untuk mengatur operasi dari komputer itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong kita pernah mendengar kata sistem. Sistem ini sebenarnya adalah merupakan kumpulan dari segala macam proses yang ada yang berangkai menjadi satu kesatuan untuk bisa menjalankan satu hal. Nah, dalam hal ini kalau yang namanya komputer itu ada yang namanya sistem operasi. Ya, seperti yang kita kenal yaitu adanya salah satu brand yang kita kenal seperti contohnya Windows, ya Microsoft Windows dan kemudian juga Mac OS. Nah, itu adalah merupakan Android ya. Itu adalah merupakan sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri untuk supaya kita lebih kenal lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi blok diagram komputer. Nah, ini seperti yang kita tadi sudah dengarkan bahwa yang namanya sistem operasi, namanya ada kata sistem, itu berarti ada yang namanya input, proses, dan output. Di mana kalau di dalam hal yang namanya program komputer maka ada input. Input itu yaitu perangkat masukan ya. Jadinya dalam melakukan segala macam seperti device contohnya apapun itu ada inputnya ya. Seperti USB, seperti CD, seperti monitor dan lain sebagainya harus ada input. Nah, dari kemudian harus ada input untuk kita proses ya, proses sehingga ada yang disebut sebagai perangkat proses atau yang kita sebut CPU ya, yaitu Central Processing Unit. Nah, dari CPU tersebut, perangkat proses tersebut maka menghasilkan keluaran untuk dapat kita nikmati sebagai user. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sebagai output device, maka di dalam perangkat proses itu sendiri ada yang namanya sebagai media penyimpanan. Nah, media penyimpanan atau storage device yang kita kenal dengan hard disk contohnya atau USB flash disk itu adalah untuk sebagai media penyimpanan di dalam data dan juga segala macam bentuk secara digital tentunya ya, sehingga perangkat proses itu sendiri dapat berjalan dengan maksimal jika adanya satu perangkat storage yaitu media penyimpanan dan hasilnya baru menjadi perangkat keluaran yaitu output device ya. Nah, yang sekarang ingin saya mau jelaskan oleh karena itu, pengertian dari sistem operasi itu sendiri adalah sebenarnya merupakan seperangkat program yang mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau yang biasa disebut dengan system calls. Tujuannya adalah untuk supaya mereka bisa dapat memanggil setiap hal yang dibutuhkan. Seperti contohnya kalau kita mau memanggil flash disk, melihat isi dari flash disk tentu tidak langsung manggil sebenarnya. Kalau di user interface yang kita lihat adalah kita langsung klik pada drive flash disk tersebut, itu mudah. Tetapi di balik dari itu, maka ada sistem calls, sekumpulan layanan yang akan memanggil, yaitu dia harus mengattach drive-nya dulu dan kemudian dia harus untuk memanggil, melihat struktur data yang ada di dalam flash disk tersebut atau hard disk dan kemudian sehingga untuk memudahkan
ya, dan menyamankan atau membuat kita menjadi nyaman sebagai pengguna serta dapat memanfaatkan sumber daya sistem komputer yang ada tentunya, ya. Selain itu juga sistem operasi juga bisa menjebatani dan menghubungi antara user, kita sebagai user, dengan perangkat keras komputer, ya. Karena perangkat keras komputer ini atau hardware tidak mengerti apa yang mau kita inginkan, kecuali kita membuat satu middleware atau yang namanya kita sebut sebagai sistem operasi ini juga, yang untuk bisa mengakses hardware tersebut untuk bisa sesuai dengan keinginan kita. Sehingga secara garis besar sistem operasi komputer adalah perangkat lunak, ya, komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, ya, sehingga dengan adanya manajemen terhadap perangkat keras tersebut atau yang kita sebut dengan hardware, maka segala macam device itu bisa dapat kita kontrol, ya. Misalkan mau menjalankan CD atau menjalankan flash disk atau menjalankan multimedia atau menjalankan apapun untuk supaya keluar speaker, suara di speaker, kemudian bisa melihat saat ini teman-teman semua melihat video ini gitu, karena ada yang memanggil setiap layanan yang ada. Dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, dalam hal umumnya, sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau yang biasa disingkat dengan OS. Itulah penjelasan singkat mengenai sistem operasi. Nah, kita lanjut lagi bahwa setelah kita mengetahui mengenai sistem operasi, maka kita bisa tahu bahwa fungsi dari sistem operasi itu sendiri adalah sebagai pengelola sumber daya atau resource manager, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa dia akan mengattach semua, memegang semua device-device yang sudah terkonek di dalam hardware tersebut pada sistem komputer, sehingga kalau yang kita lihat bahwa ada yang namanya dua hal, yaitu sumber daya fisik, ya. Sumber daya fisik ya seperti ada monitor, ada speaker, ada keyboard, ada mouse, ya, mouse track dan lain sebagainya, ya. Itu adalah sebagai sumber daya fisik yang kelihatan. Nah, tapi ada satu lagi adalah sumber daya abstrak, di mana sumber daya abstrak ini adalah seperti contohnya untuk mengakses file-file yang ada, ya, seperti contohnya ada file di dalam hard disk, file di dalam flash disk, dan lain sebagainya. Serta selain itu fungsinya juga sebagai penyedia layanan atau extended machine, bisa jadi sebagai virtual machines, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat lebih jelas mengenai apa sih struktur dari komponen sistem operasi itu sendiri. Nah, di atas ini sudah ada tabel, ya, yang bisa dilihat. Nah, di situ ada, kalau cara bacanya tabel ini adalah kita lihat dari paling kanan, ya, kemudian paling bawah dan paling kanan. Nah, kalau kita lihat adalah adanya hardware, ya. Paling bawah dulu itu adanya hardware, di mana hardware ini ya, yang kita lihat ada hardware, di mana kalau kita lihat ini memiliki ada berbagai macam, minimal ada tiga, ya, yaitu perangkat fisik, pemrograman mikro, dan juga bahasa mesin, ya. Nah, ini adalah memegang dari hardware. Sedangkan jadi kalau perangkat fisik ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada fisiknya, kemudian juga ada pemrograman mikro yang ada di dalam hardware itu sendiri, karena hardware itu ada yang namanya programming, ya, yaitu pemrograman mikro khusus misalkan untuk di hardware itu sendiri, ya. Jadi hardware tidak bisa langsung terkonek saja, tetapi ada semacam microchip, ya, di mana di dalam microchip itu yang kita sebut sebagai pemrograman microprogramming. Microchip itu di dalamnya ada microprogrammingnya, dan juga ada bahasa mesin yang harus assembler yang harus digunakan untuk antara perangkat itu sendiri. Nah, itu yang kita di dalamnya adalah hardware. Nah, sedangkan di dalam sistem program, maka untuk menjalankan program itu sendiri yang kita lihat ada yang namanya sistem operasi, ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, di atasnya dari sistem operasi ini adalah sebagai salah satu contoh, ya. Nah, kita bisa lihat di atasnya dari sistem program ada program aplikasi. Nah, jadi contohnya kalau program aplikasi ini misalkan di sistem perbankan, sistem programnya ini contoh, ya. Jadi sistem perbankan ini contohnya menggunakan compiler, contohnya. Kalau word processing, sistem programnya menggunakan utilities.
Kemudian kalau game ada juga comment interpreter ya. Sehingga layer atau lapisan-lapisan ini semuanya ini adalah untuk menyediakan memberikan kenyamanan kepada user atau pengguna. Inilah yang kita sebut sebagai komponen dari sistem operasi ya. Hari ini saya akan membahas mengenai ini dan mudah-mudahan semuanya bisa mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama dari semuanya sudah menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa.